ketika keduanya digabungkan, visual dan audio menjadi video, itu jadi penyampaian media yang lebih kuat itu dia. Hambatan itu pasti ada. Yang namanya manusia itu nggak sempurna. Oke, gini, gue ambil satu quote dari Panji Pragiwaksono yang gue belajar juga. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ide itu bermunculan dari mana-mana sih sebenarnya. Ini gue banyak ngambil contoh-contoh ya, tapi emang gue suka belajar gitu kan. Contohnya dari Radit juga, dia bilang cari ide itu yang nyambung sama diri lu sendiri dulu. Yang lu tahu ide ini datang dari pengalaman lu. Gue bukan Mac user, jadi gue nggak pakai Final Cut Pro. Gue pakai Vegas Pro. Siapa di sini tim Vegas? Ada yang pakai Vegas? Yang punya mau Vegas Pro? Iya, Vegas. Wow, jadi kampanye nggak jadi. What's up, Dakam University? Thank you. Siapin dong, Oke, duduk ya. Iya dong. Lagu gue ini Putra nih ya? Asik. Bisa lihat ke belakang? Oh ya. Oke. Wih, thank you. Ini muka gue di 70 kilo kayaknya deh. Oh. Udah jauh sekarang, udah tambah setengahnya kayaknya. Oke deh, gue kenalin diri gue sendiri. Di sendiri aja, Pak. Oke, thank you semua. Mungkin yang belum tahu, gue mau perkenalkan diri. Nama gue Chandra Leo. Biasa dipanggil Chandra, atau Chan, atau Ceh. Ada CH aja boleh dipanggil. Ceh. Sekarang umur masih cukup. Terus... Apanya cukup? Masih cukup lah. Nggak gede-gede amat. Terus kerjaan gue sekarang bikin video. Oke. Dan... gak cuma bikin video, tahun ini rencananya mau bikin film. Wow. Ya, thank you. Jadi ditunggu aja. Oke. Ditunggu di layar kaca HP Anda ya. Di layar kaca handphone, oke deh. Itu aja, singkat. Ada audio dan visual. Visualnya itu kan contohnya kayak foto. Ya. Foto. Tapi udah foto aja hanya gambar. Nah, terus ada satu lagi audio. Audio itu bisa berupa lagu, berupa radio. Kayak nyampe informasi, tapi cuma sekedar audio doang. Ketika keduanya digabungkan, visual dan audio menjadi video, itu jadi penyampaian media yang lebih kuat itu dia. Kayak itu dia kenapa gue cinta banget yang namanya video. Jadi makanya itu tahun-tahun ini nih, tahun-tahun 2015-16 ini, kekuatan utama untuk penyampaian informasi itu adalah video. Itu dia teman-teman, super sekali. Super sekali. Ya. Memang sekarang YouTube lebih dari TV ya. Aduh. Bukan gua yang ngomong, ya. Itu nggak tahu siapa yang ngomong itu ya. Yang skinny itu loh. Iya. Dia itu yang ngomong. Berarti mendingan nggak apa-apa lah ya kontennya jelek, yang penting sombong. Oke. Perasaan gak enak itu muncul ketika kita ada jarak yang jauh dengan kamu. Kita jauh. Itu nggak enak. Jadi harusnya kita lebih dekat dengan hobi kita. Oh betul. Ya itu ya berarti kadang-kadang nanti. Jadi maksud gua hambatan itu pasti ada. Yang namanya manusia itu nggak sempurna. Betul. Lagu sempurnanya Andra and the Backbone aja nggak sempurna, walaupun bagus. Tapi maksud gue di sini dengan adanya waduh dikasih minum loh. Asik. Lumayan. Langsung salah fokus ya, ada air putih. Tadi aku pesan fettuccine udah ada kan? Udah, oke. Lengkap Takomannya bersih. Nanti gampang lah ya, nanti akan di-serve lainnya. Oke, hambatan pasti ada yang namanya bikin video kan. Kalau dari gue sih hambatan bikin video yang general itu adalah mood pertama. Mood untuk bikin. Karena kalau kayak gue nih, contoh gue kalau jadi YouTuber itu kan rata-rata bikinnya itu sendiri, maksudnya dikelolanya banyak itu sendiri. Pengalaman gue jadi YouTuber, gue harus mikirin ngedirectnya, terus nge-shootingnya, nge-editnya, dan akhirnya gue juga harus mikir di depan kamera karena itu the whole package gitu, semuanya. Gue jadi main semuanya. Itu ya moodnya harus dijaga. Kalau misalkan gue hanya harus fokus satu, mungkin mood gue bisa diatur. Tapi kadang kalau harus ngurus semuanya gitu, ya moodnya kacau juga. Akhirnya tahun ini gue baru mulai, tahun kemarin gue mulai settlein yang namanya Team to One Production. Jadi tuh gue bareng sama teman-teman gue di sini, satu dan di depan. Gitu sih. Oke nih.
Nah, tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang perdirekan juga ya. Secara kalau misalnya konten-konten YouTube-nya dari Chandra Leo sendiri adalah dikelola sama sendiri ya? Iya, rata-rata. Rata-ratanya sama sendiri. Tapi udah nggak rata sekarang ya. Yang ininya ya yang nggak rata ya. Nah, kira-kira untuk tips dan trik sebagai seorang YouTuber dan juga director yang hampir mengelola sendiri nih konten acara dan lain sebagainya itu kira-kira ada nggak dari Chandra Leo? Gini, enaknya kalau kita bisa ngelola semuanya, itu kita tahu yang kita mau, kita bisa dapetin yang kita mau. Karena kalau misalnya kita mau bikin video, bikin satu, ya contoh lah video atau film atau apapun, kita mau ngedirect, tapi kalau misalkan yang megang kamera itu orang lain, itu kadang ada pendapat berbeda dari kamera itu loh, dari orang yang megang kamera itu. Bagusan angle-nya kayak gini, jadi angle yang gue mau nggak dapat akhirnya. Akhirnya jadi pecah segala macam. Nggak, pertanyaannya apa tadi jadi lupa. Gak fokus gua. Fokus ya, minum dulu mungkin Bapak. Jadi sebenarnya minum dulu aja. Nah, sambil nunggu, boleh dimakan dulu mungkin ya? Nanti diupdate, Chandra Leo lagi nuangin air gitu. Nah kan? Bonjour. Bonjour, oke. Bonjour negoro. Cheers my friend. Oke. Gua juga belajar sedikit bahasa Rusia juga waktu gue di Rusia. So what's up the people of the world? People casting light from this place. Oke, itu kan. Maju pertanyaan. Oke, itu tadi kombinasi kumur-kumur dan sariawan mungkin ya. Jadi agak pusing. Oke, jadi balik lagi nih, tips dan triknya dari sahabat Chandra Leo. Tips dan triknya itu yang pasti siapin semuanya di awal sebelum syuting justru. Jadi udah tahu maksudnya mau bikin apa, udah tahu syuting dengan angle kayak gimana, udah tahu editannya pun udah tahu ntar kayak gimana waktu sebelum syuting. Jadi ketika semuanya udah settle di awal dan disiapin udah di list semuanya, itu nggak bakal ada masalah karena udah ada patokannya waktu syuting dan waktu editing. Gitu. Jadi udah tahu semua yang akan di syuting kan. Yes, Dimitri. Oke, begitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kan udah ngomong nih proses syutingnya ada sebelum dan sesudah dan saat ya. Nah, kalau misalnya nih di 2017 nih apalagi ya. Kalau misalnya ngomongin konten, kalau misalnya ngomongin isinya flow-flow dan sebagainya, kayak udah mainstream juga ya, udah banyak. Nah, dari Chandra Leo sendiri gimana sih untuk keep it up gitu tentang dari kontennya untuk membuat sesuatu yang baru, inovasi-inovasi di konten YouTube-nya itu seperti apa? Kayak gimana? Oke, sekarang tahun 2016 kan tahunnya daily vlog banget kan ya, di YouTube terutama. Iya, betul. What's up my friend? Gitu kan. What's up wah gitu kan. What's up guys? Apa kabar gitu kan. What's up gua gamers? Woo. Peace rap asik. Kadal. Cara ya, no offense. Iya jadi banyak banget daily vlog yang lahir di tahun 2016. Caranya bisa keep it up dan bisa maintain, maksudnya tetap bisa dilihat banyak orang gitu. Itu tinggal bikin yang berbeda aja, simple. Gua ambil satu quote dari Panji Pragiwaksono. Ada yang suka Panji Pragiwaksono di sini? Yang fans? Ada? Ada. Kemarin dia habis bikin Indo Jubir juru bicara itu lucu banget para pecinta. Oke, gini gua ambil satu quote dari Panji Pragiwaksono yang gua belajar juga. Sedikit lebih beda. Sorry, gue lupa kan. Sedikit. Nih dengerin, gua hafal. Tenang, santai. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Wis, bingung pasti. Oke, udah kita belajar dari awal aja ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih beda, lebih baik. Ya, jadi Oke, salahin Panji kalau kalian nggak ngerti ya. Ini gue cuma quote dari dia, tapi yang gue tangkap kayak gini. Kalian mending gak usah repot-repot bikin, maksudnya bikin video untuk bikin lebih baik. Kalian pakai kamera yang bagus, gitu loh. Tapi kalian bikin konten yang berbeda aja, gak harus pakai equipment yang lebih baik lagi, gitu loh. Dan untungnya gue pertama ada modal untuk ada equipment yang baik. Tapi nggak cuma dari situ, gue ngeliat
pertama gue pakai cara itu untuk lebih baik, gue pakai equipment yang lebih baik. Gitu. Tapi ternyata pas gue lihat-lihat udah mulai banyak juga yang pakai equipment lebih baik. Kalau misalkan ada yang pakai equipment lebih baik juga, artinya sama aja gue sama vlogger-vlogger yang itu. Caranya dibikin beda, sedikit aja, gitu. Awal sedikit. Jadi gue selalu kalau misalnya nge-daily vlog, gue ada satu series namanya Chandra Leo Story. Yang tahu Chandra Leo Story ada nggak di sini? Thank you so much guys. Jadi gue selalu matengin itu waktu lagi syuting vlog. Itu gue biasanya orang rekam muka mereka. Gue putar balik, gue rekam apa yang di depan gue lebih banyak. Gitu. Dan kedua, waktu di editing. Gue kasih effort sedikit untuk ada sentuhan sinematik di dalamnya. Jadi ada beat music dan juga visual yang nyambung. Kalau misalnya kalau beatbox, hati-hati Rando, hati-hati. Jadi, no offense, salah, jangan baper dong. Jadi gue tambahkan itu. Jadi gue gak cuma sekedar vlogging daily doang. What's up guys? Gue lagi duduk nih. Gak gitu doang. Jadi ada sentuhan yang di depan gue dan sentuhan sinematik dengan visual-visual yang cakep gitu. Gitu dia. Gitu. Jadi tadi kelasnya apa? Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ya. Nonton aja Panji punya juru bicara ya. Ada yang kurang satu kata gitu ya. Enggak, kayak udah bener ya. Ya udah bener, oke bener. Ntar gua klarifikasi ke Panji itu. Oke, kita akan nanti nunggu klarifikasinya ya tentang quote itu. Tadi bahas soal YouTube nih, sebenarnya dari Mirsya sendiri nih kepo tentang bagaimana kabar Indofitgram. Soalnya yang Mirsya tahu pribadi, Chandra itu semakin melejit namanya. Mungkin berawal juga dari Indofitgram ya, dari Instagram. Gimana nih kabar Indofitgram? Oke, gue cerita sedikit ya tentang Indofitgram. Jadi awal mulanya itu, gue sebenarnya sebelum YouTuber Indonesia pada bermunculan, tahun 2009 gue udah bikin video YouTube. Dari tahun 2009 sampai tahun 2014 itu zaman-zaman gue udah bikin video YouTube sebenarnya. Sebelum zamannya udah pada bikin daily vlog, gue udah daily vlog duluan sebenarnya, udah pada nge-vlog duluan. Mungkin gak banyak yang tahu. Sampai akhirnya titik dimana ketika gue jalan dari 2009 ke 2014 itu gue nggak nemu yang namanya breakthrough gitu. Jadi dari 2009 ke 2014 5 tahun subscriber 100-200 mentok 225. Udah tuh itu nggak cukup gitu. Maksudnya ya kayak buat apa cuma segini dong, tapi gue nggak berhenti bikin video. Sampai akhirnya kita start yang namanya Indofitgram. Jadi itu bikin video di Instagram durasi 15 detik. Jadi ada zaman-zamannya di mana Instagram pertama kali keluar fitur video itu 15 detik ya. Nah, di situ baru gue mulai bikin melejit naik tahun 2014. Terus gue arahkan audiens gue ke YouTube gitu. Jadi gue bagi gitu. Nah, jatuhnya Indofitgram ini sekarang kayak gini. Yang gue kurang suka dari video Instagram sekarang, esensi video pendek itu udah hilang. Ngerti nggak? Karena sekarang udah bisa 1 menit ya. Karena dulu itu kan 15 detik kayak misalkan lu buat video, bayangin gini, gue dapat branding image tuh kayak gue bisa buat video 15 detik tapi likes-nya bisa puluhan ribu gitu. Sedangkan kalau sekarang udah bisa semenit, itu hampir sama aja gue bikin video YouTube gitu, bisa 2 menit gitu. Jadi esensi dari video-video Instagram sebenarnya rada mengurang. Mungkin gitu. Karena kalau misalnya ngolah 15 detik tuh gimana caranya bisa bikin lebih video yang menantang video yang kontennya lucu, kontennya asik, kontennya menarik tapi bisa dikemas dalam cuma 15 detik. Ya, akhirnya gue fokus dulu sekarang ke YouTube lagi. Nah, tadi kan kalau misalnya sekarang Chandra Leo sendiri mungkin dailynya juga nge-vlog, dulunya juga sibuk bikin konten dan nge-direct juga kan. Nah, sebenarnya ide atau inspirasi yang muncul sebagai konten nih di akhirnya di YouTube atau di Instagram itu sebenarnya mulainya dari mana? Ide itu bermunculan dari mana-mana sih sebenarnya. Gue ini gue banyak ngambil contoh-contoh ya, tapi emang gue suka belajar gitu kan. Contohnya dari Radit juga, nggak tahu nih Radit udah datang atau belum? Dit? Udah ya. Belum datang. Dia bilang cari ide itu yang nyambung sama diri lu sendiri dulu, yang relate sama lu dulu, yang lu tahu,
ide ini datang dari pengalaman lu. Gitu. Contohnya ya gue ambil contoh kayak waktu misalnya gue kuliah, gue bikin video Indovigram contohnya. Itu kan gue lagi kuliah, gue kerjanya kan di kelas. Ya kan? Kerjanya di kelas otomatis berkecimpung dengan dunia perstudian lah, nyontek lah, dosen telat lah, gue yang telat, dosennya marah. Dari situ gue kemas jadiin video Instagram. Gitu sih, sesimpel itu sih. Jadi kalian tinggal ngeliat sekeliling kalian aja gitu. Sekeliling kalian depan kalian input dari gue jadi orang yang sensitif sebenarnya. Sensitif bukan artian baper ya, dicolok dikit marah. Jangan gini. Lu ngeliat satu orang, orang ini tuh dia jangan lihat dari mukanya doang. Misalnya gue ngeliat lu, gue pasti gue nanya gitu, lu kuliahnya apa, terus segala macam apa, nomor telepon berapa, gitu kan, berapa? Pak, itu Pak, mukanya langsung asem Pak. Jadi gini, maksud gue, lu gali dalam seseorang itu yang bisa jadiin ide, ataupun dari diri lu sendiri juga bisa kayak gitu. Kalau gue selalu mikir, kalau nyari ide yang di luar dari yang lu bisa capai itu susah banget. Mending cari dari pengalaman pribadi, lu jadiin ide, lu komedikan terserah. Misalnya lu adalah orang yang nyari bikin konten yang lucu, bikin komedi, atau mungkin lu orang yang mau bikin konten masak mungkin. Sambungin aja dengan pengalaman pribadi lu, bisa mungkin video-video masak atau something like that. Gitu. Tadi bahas tim Tuan ya. Nah, sebenarnya mungkin ada teman-teman yang belum tahu tim Tuan itu kepanjangannya apa, artinya apa, dan tim Tuan itu sebenarnya apa sih gitu? Jadi tim Tuan itu kan gue bikin channel YouTube tim Tuan itu tahun 2008. 2008 adalah zaman-zaman gue masih SMP. Ada zaman-zaman dimana lu adalah seorang dokter alay. Nah, jadi tim Tuan itu sebenarnya nama-nama alay gue waktu gue SMP sebenarnya. Jadi kan tim Tuan tuh gini, Chandra Leo, gue ada nama tengah namanya Timothy. Gue ambil timnya dari Timothy, 21 Tuannya itu dari ulang tahun gue, 21 Juni. Jadi gue bikin akunnya sesuai dengan itu, tim Tuan. Tapi ada angka duanya. Karena menurut gue itu adalah hal yang tabu kalau nggak masukin angka di dalam nama itu pas zaman itu. Akhirnya gue jadi namanya tim Tuan. Berarti itu sebenarnya ada username zaman dulu. Iya, username alay gue sebenarnya yang stuck sampai sekarang. Untuk memotivasi teman-teman yang mungkin mau nyoba ngevlog, mau nyoba bikin konten, yang punya potensi mungkin dia bagus di videografernya, bagus di konten fotonya, dan sebagainya. Kira-kira ada motivasi atau saran-saran dari Chandra Leo sendiri untuk teman-teman? Nggak jauh-jauh sih dari yang gue udah bilang. Konten yang baik ataupun yang bagus itu bisa dicapai dengan sedikit berbeda. Dan banyak banget cara-cara untuk ngebikin sebuah, let's say contohnya adalah vlog. Itu nggak harus yang namanya lu pegang kamera, lu ngomong ngebacot satu harian doang. Itu akan sama dengan semua daily vlogger yang ada di YouTube. Tambah sedikit-sedikit bumbu-bumbu lah di dalam vlog tersebut. Ada banyak banget ilmu, maksudnya bukan ilmu, add-on yang bisa kita pakai untuk dalam satu video. Misalkan tambahin teks, music, sound effect, dan juga voice over gitu. Contoh yang gue suka itu dari satu YouTuber namanya Agung Hapsa. Jadi Agung itu kalau bikin video, dia nge-vlog, tapi dia perpaduin dengan music, sound effect, dan dia juga VO ngeceritain hari-hari dia, dan juga editing. Jadi semuanya dia pakai gitu. Jadi selalu variasikanlah vlog kalian. Variasikanlah konten kalian, lebih general. Gitu. Konten. Terakhir deh dari Mirsya pribadi nih ya, untuk Chandra Leo sendiri. Tadi kan udah bicaranya di awal tentang film. Yang katanya tahun ini akan dibuat ya. Tentang film itu kira-kira akan seperti apa? Ada bocoran nggak? Ada sih, ada sedikit bocorin. Karena sudah akan jalan juga. Jadi gini, dengan senang hati kalau kalian bisa support film gua, karena rencananya kan rilis tahun ini. Jadi gini konsepnya, ini merupakan sejarah juga sebenarnya di perfilman mungkin di Indonesia dan mungkin di Southeast Asia mungkin ya. Gua bisa banggakan itu karena gini, karena jadi gua
kerjasama dengan 3 YouTuber Southeast Asia di luar Indonesia. Itu ada Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Itu kita akan bikin film bareng-bareng dan akan rilis bareng-bareng juga di 4 negara tersebut. Oke. Kalau untuk isi filmnya ada bocoran sedikit nggak? Ya pasti nggak jauh-jauh dari komedi lah. Karena kita emang pengen fokus kita adalah menghibur dan mudah-mudahan bisa terhibur juga dengan kombinasi kita berempat ini. Jadi kalau kalian tahu film Phobia, itu kan ada 4 seri, kayak berapa 4 seri gitu dalam satu film kan. Jadi 20 menit habis ganti cerita lain dalam film itu. Ini sama kayak gitu. Jadi satu film ini misalkan 1,5 jam, tiap YouTuber, tiap negara itu ada waktu 25 menit masing-masing dalam film tersebut. Makanya ini mungkin something yang berbeda gitu kan. Nah ini yang tadi gue bilang, maksudnya kalau misalnya membuat film, kalau gue buat film yang satu lagi, udah banyak tawaran sebenarnya dari company-company film di sini udah banyak. Nah gue mau ambil yang ini karena ini berbeda nih. 4 negara, 4 variasi YouTuber dalam satu film. Gimana jadinya? Tunggu aja. Oke, kita tunggu filmnya dari Chandra Liao ya. Terus level up, gitu. Karena gue gak mau stay di one level aja. I need to level up. Gue harus terus naikin konten gue dari segi kualitas dan berbagai macam hal. Karena itu, kalau kalian lihat progres gue, dari zaman gue bikin vlog, sebenarnya gue ada satu video tapi gue gak bisa ngasih. Ada zaman di vlog yang gue gak bisa ngomong sama sekali depan vlog. Terus akhirnya gue beranikan diri sampai sekarang gue bisa berdiri dan ngomong depan banyak orang seperti ini. Itu karena disiplin gue, karena gue mau terus praktek. Sama halnya dengan gue bikin video. Dari gue zamannya 2008 gue bikin video pakai webcam itu di laptop. Sekarang gue berkesempatan untuk bikin film di layar lebar. Itu dia disiplin yang bisa, maksudnya contoh hasil dari disiplin dalam berkarya. Level up, let's fly higher. Jadi gimana nih? Katanya ngeditnya pakai apa sih Chandra Liao kalau mau bikin video? Gini, zaman-zaman gue bikin video Instagram, gue ngedit video di HP. Itu pakai Viva Video pernah gue juga dan pakai iMovie. Ya. Kalau di laptop, komputer, PC, gue bukan Mac user, jadi gue nggak pakai Final Cut Pro. Gue pakai Vegas Pro. Siapa di sini tim Vegas? Ada yang pakai Vegas? Yang punya mau Vegas Pro? Iya, Vegas. Wow, jadi kampanye nggak jadi. Vegas, jadi Vegas ya. Ya Vegas Pro. Jadi sedikit informasi aja. Gue cinta dengan Sony Vegas Pro. Jadi Vegas Pro baru aja pisah dari Sony, sekarang namanya hanya Vegas Pro. Itu aja informasi dari gue. Oke, terima kasih loh untuk teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Chandra Liao. Thank you. Iya, terima kasih tadi udah sharing juga. Mungkin semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you semuanya pertanyaannya, luar biasa banget hari ini. Gua sedang bisa berbagi hari ini. Oke, terima kasih. Thank you. Ada yang mau fotoin nggak?